Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ramadhani Dimas Prakoso. Mohon izin untuk menyampaikan tugas dengan beberapa topik, yaitu tentang penilaian kepada bangsa Indonesia secara utuh, baik dilihat kelebihan, kekurangan, potensi, atau masalah yang dihadapi, dan beberapa tokoh inspiratif yang menunjukkan nilai-nilai bela negara. Baik, yang pertama yang akan saya bahas kali ini adalah tentang melonjaknya kasus COVID-19 hingga saat ini di Indonesia. Pemerintah Indonesia melamporkan tambahan kasus COVID-19 pada hari ini sebanyak 5.070 kasus. DKI Jakarta menjadi provinsi yang melaporkan penambahan kasus terbanyak. Data mengenai kasus corona ini dipublikasikan Humas BNPB Selasa 30 Agustus tahun 2022. Kemudian pemerintah juga melaporkan tambahan kasus kematian akibat corona. Pada hari ini tambahan sebanyak 20 kasus, sehingga total kematian akibat corona menjadi 157.541. Berdasarkan data sebaran hari ini, kasus COVID-19 paling banyak ditemukan di DKI Jakarta dengan 1.717 kasus. Dari jumlah tersebut merupakan transmisi lokal dan lainnya pelaku perjalanan luar negeri. Nah, dari hal tersebut dapat ditarik kelebihannya, yaitu terkait dengan penanganan hingga saat ini sudah baik, dan juga pencegahan sebelumnya dengan melakukan vaksin 1 dan vaksin 2. Untuk menekan pencegahan juga bisa dengan tambahan vaksin booster. Selanjutnya, kekurangan mengenai hal di atas, yaitu masih kurangnya kesadaran terkait vaksinasi di Indonesia, dan masih banyaknya masyarakat yang takut akan efek dari vaksinasi karena sugesti buruk yang muncul di masyarakat yang awam akan informasi. Terakhir, potensi atau masalah yang akan dihadapi adalah efek dari ketakutan masyarakat yang berlebih akan efek negatif yang dimunculkan atau berita hoax yang beredar di masyarakat terkait dampak vaksinasi sehingga menimbulkan semakin meningkatnya kasus COVID-19 saat ini. Topik selanjutnya, saya akan menguraikan sedikit tentang beberapa tokoh-tokoh inspiratif yang menunjukkan nilai-nilai bela negara. Yang pertama ini adalah Najwa Shihab, putri dari Quraisy Shihab yang merupakan mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Lahir pada 16 September 1977, berketurunan Bugis dan Arab. Najwa Shihab yang kerap dipanggil Nana terkenal sebagai jurnalis, pembawa acara, aktris, feminis, dan aktivis media sosial di Indonesia, dan juga merupakan co-founder dari PT Narasi Citra Sahwahita yang bergerak di bidang digital konten yang didirikan di tahun 2018. Nana ditunjuk sebagai Duta Baca Indonesia di tahun 2016 hingga 2020 oleh Perpustakaan Nasional Indonesia dengan tugas utama yaitu menyebarkan minat baca ke penjuru negeri. Selain itu, ia menjadi duta pustaka bergerak yang mendedikasikan untuk membangun perpustakaan bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain, meskipun dengan sarana prasarana yang sederhana. Nana merupakan salah satu jurnalis yang kritis dalam mencetuskan pertanyaan-pertanyaan dan komunikasi yang baik, karena ia sering dikenal dengan jurnalis yang dapat diperhitungkan tingkat kebobotannya bertanya. Tentu hal tersebut menjadi menginspirasi para wanita Indonesia supaya wanita itu juga bisa dan tidak membedakan gender antara wanita dengan laki-laki. Kisah inspiratif diambil dari sosok Najwa Shihab, yaitu yang pertama, cinta tanah air dengan indikator jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua,
setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dengan indikator menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan bernegara. Yang ketiga, kesadaran berbangsa dan bernegara dengan indikator berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Selanjutnya adalah Yusuf Hamka dengan nama lama yaitu Alun Joseph atau sekarang dipanggil Babah Alun. Adalah seorang pengusaha sukses di bidang konstruksi yang terkenal dengan bos jalan tol. Yang memiliki cita-cita membangun 1000 masjid ini juga dikenal sebagai orang yang dermawan, tanpa membedakan ras. Sosok dengan kelahiran Samarinda 5 Desember 1957, beliau pernah mengatakan dalam videonya bahwa yang diraih saat ini bukan karena kehebatannya, namun karena gerak dari Allah Sang Pencipta. Cerita semasa waktu kecil sebagai pedagang es mambo, pedagang asongan, dan tidak pernah bermimpi tapi punya mimpi. Hal ini yang paling utama adalah harus menjadi orang yang jujur dan amanah. Yang kedua, harus sayang kepada orang tua, karena dari doa dari orang tua yang membuat jalan seorang menjadi mulus. Kisah inspiratif yang diambil dari beliau yaitu yang pertama, cinta tanah air dengan indikator memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan indikator yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Yang ketiga, kemampuan awal bela negara dengan indikator senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, Ferry Unardi adalah pendiri dan CEO Traveloka yang memulai di industri e-ticketing tepatnya pada tahun 2012 di usianya waktu itu 23 tahun. Pria dengan kelahiran Padang 16 Januari 1988 merintis Traveloka bersama 2 teman kuliahnya. Sosok Ferry ini adalah lulusan Computer Science and Engineering di Purdue University, Amerika Serikat. Setelah lulus, ia sempat bekerja di kantor pusat Microsoft selama 3 tahun. Belum puas dengan karirnya tersebut, ia melanjutkan pendidikannya di Harvard Business School, Amerika Serikat. Nah, dari sanalah tercetuslah membangun ide bisnis Traveloka, ditambah dengan kesulitan membeli tiket saat ia akan pulang ke Indonesia. Akhirnya ia merintis Traveloka dengan teman kuliahnya itu di bulan Maret di tahun 2012, dan ia tidak melanjutkan pendidikannya di Harvard tersebut karena fokus berbisnis. Traveloka kini tidak hanya melayani pembelian pemesanan tiket pesawat saja, tetapi juga moda transportasi lain seperti kereta api, hotel, dan tempat wisata. Hal tersebut membantu meningkatkan di sektor transportasi dan memajukan wisata yang ada di Indonesia. Kisah inspiratif yang diambil dari sosok Ferry Unardi yaitu yang pertama, 1. Cinta tanah air dengan indikator memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara dengan indikator berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Yang ketiga, rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan indikator gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan.
Baik, terima kasih sebelumnya telah menonton video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dari topik serta tokoh yang saya bagikan. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.